Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin dan para subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, ini ada kiriman video dari salah satu teman yang seorang kabib pidato bahwa sekarang katanya ada seorang kelompok yang tidak percaya dan selalu mengintip pidato-pidato Habib. Kesalahannya itu uh, tidak percaya karomah, kelompok yang tidak percaya karomah. Secara tidak langsung dia sama dengan Mu'tazilah atau mengadopsi akidah Mu'tazilah. Baik, biar tidak salah paham, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Dikit-dikit sekarang ceramah Habib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, urofat katanya. Hayal, urofat, nggak masuk di akal. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya harus sunnah wal jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal syiarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak tanpa sadar orang yang ngecek-ngecek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi. Hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim salasami'atin. Salam. Baik. Padahal di buku khurafat saya itu sudah ditulis secara lengkap definisi-definisinya. Karomah, mauna, mukjizah, istidraj, ihana sudah kami tulis. Kami bukan tidak percaya karomah. Karomah, mukjizat itu sudah diceritakan dalam Al-Quran, yang diceritakan sama Bebek ini ya, tadi Ashabul Kahfi, terus Siti Maryam, terus juga Luqman Hakim, dan dalam hadis juga banyak yang diceritakan tentang karomah ya. Tapi sekarang kan ada perbedaan antara karomah dan hurufat. Kami hanya tidak percaya hurufat kabeh. Oleh karena itu, biar kita tahu perbedaan antara karomah dengan yang lain, yuk kita kembali kepada definisinya. Di sini ada 6 keistimewaan manusia yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Benar, ya. Allah yang menganugerahkannya. Ya. Jadi ada berapa? Ada 6 keistimewaan. Baik, satu persatu. Yang pertama adalah irhasot. Amrun khorikun lil ada, terjadi qoblal bi'tsah. Ini adalah apa? Irhasot. Seperti batu-batu yang memanggil salam kepada baginda Nabi di Makkah. Dan juga nurun nubuwah yang diceritakan, yang keluar bersama kelahiran baginda Nabi. Dan bersinar cahayanya sampai di istana-istana di Syam. Itu irhasat. Banyak irhasat itu. Wala tidak bermimpi kecuali yati mislah falaki subhi, itu juga irhasat. Ini kan yang disalahgunakan, diartikan oleh si kabeb yang lain itu, katanya semua berawal dari mimpi. Bukan. Irhasat itu namanya. Terus irhasat sudah selesai. Amrun khorikun lil ada, terjadi qoblal bi'tsah. Sekarang mukjizat. Mukjizat para anbiya, seperti yang terjadi kepada Nabi Musa, membelah
lautan atau sungai Nil itu juga terjadi kepada Nabi Isa, menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, dan terjadi juga kepada baginda Nabi, ya, Insyiqaqul Qamar, membelah rembulan menjadi dua. Dan paling agungnya mukjizat Nabi ya Al-Quran, yang sampai sekarang itu tidak ada orang yang mampu menandinginya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu ditantang, ini mukjizat. Jadi mukjizat apa? Amrun khariqun lil 'ada ala sabilit tahaddi. Adharaha Allahu ala yadi man idda'an nubuwah war risalah li isbati nubuwatihi wa risalatihi. Jadi artinya perkara yang di luar kemampuan manusia pada umumnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan atas tangan-tangan para nabinya yang mengajak kenabian. Nah, ala sabilit tahaddi, fungsinya atas jalan melumpuhkan setiap orang yang penentangnya. Untuk apa? Li isbati nubuwatihi wa risalatihi, untuk menetapkan kebenaran atas dakwah nubuahnya dan risalahnya. Ini definisi mukjizah. Sekarang definisi karomah. Amrun khariqun lil 'ada. Sebagian ulama melafadzkan syai'un khariqun lil 'ada. Ala yadi waliyin li idhari syarafihi wa fadli. Jadi bagian perkara yang di luar kemampuan atau di luar batas kemampuan manusia pada umumnya, yang Allah tampakkan atas tangan para walinya, tangan-tangan para walinya. Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk menampakkan keutamaan si wali dan kemuliaannya. Ini definisinya. Biar kita tidak salah paham. Baik. Sekarang perbedaan antara karomah dan mukjizah. Qad yattafiqul karomah ma'al mu'jizah fi syai'in wa qad yakhtalifani fi syai'in akhar. Di sini. Jadi terkadang karomah dengan mukjizat ini cocok, sama dari sesuatu, sebagian sesuatu, dan berbeda di sebagian sesuatu yang lain. Baik. Sekarang di bagian yang mana yang sama? Fi aslil makna, sama antara karomah dan mukjizat. Apa maknanya? Amrun khariqun lil 'adah. Sama. Kejadian yang di luar batas kemampuan manusia. Sekarang yang berbeda di mana? Yang berbeda fil istilah wal qaidah. Ada kaidahnya. Yang berbeda itu dalam istilah dan kaidahnya. Karena istilahnya itu, definisinya tadi itu. Mukjizah itu amrun khariqun lil 'adah ala sabilit tahaddi. Ya, di sini. Di sini karomah tidak ada sebenarnya, tapi ada terkadang. Terkadang ada. Bitolab. Ini undang-undangnya. Diminta. Kalau mukjizat itu, kalau karomah tidak. Sebagian besar, tapi terkadang diminta. Sebagian kecil. Contohnya sekarang. Ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun, itu kan diminta.
Hmm. Terus ketika baginda Nabi ditantang untuk membelah rembulan, itu diminta. Dan ini untuk melumpuhkan si penantangnya, untuk melumpuhkan Fir'aun yang di sana, yang di sini untuk tentang yang menentang baginda Nabi. Hmm. Ini mukjizat. Makanya Al-Quran sampai sekarang kan, para penentang-penentang Al-Quran itu tidak mampu mendatangkan sebuah surat. Ayat pun, apalagi sebuah surat, sebuah ayat pun tidak bisa. Hmm. Baik. Sekarang koidahnya, sebagian koidah, ini takut apa ya, takut kebablasan. Koidah antara karomah dan mukjizat. Koidah karomah itu kalau mukjizat ya sudah luar biasa, ya. Sekarang karomah harus ada koidahnya. Yang pertama, apa koidahnya itu? Ingat, karomah itu hanya dimiliki oleh para hamba Allah yang soleh, yang menjadi wali Allah. Itu karomah. Kalau bukan wali, itu pada umumnya ma'unah. Itu terjadi kepada umumul muslimin. Iya, kalau karomah ingat ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amanu wa kanu yattaqun. Ini undang-undang sudah kaidah. Jadi yang memiliki karomah itu harus amanu, yang kedua yattaqun. Nah, makanya keistimewaan karomah itu berada atas dasar keistimewaan, ketajaman, kedalaman, keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i beristimbat harus ada undang-undang di sini. Yang disebut dengan karomah harus memenuhi syarat undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Katanya Imam Syafi'i, "Idza ra'aitum insanan yatiru fis sama wa yamsi fawqal miyah fazinuhu bisyarr hatta la taghtarru bi." Artinya begini, jika kalian melihat seseorang yang terbang di atas langit, kemudian jalan di atas air, maka hendaklah kalian menimbangnya dengan syariat. Idza yastaqimu ma'asyar, jika apa yang kalian lihat, nah jadi idza ra'aitum insanan yatiru fis sama wa yamshi fawqal miyah, la yusallimuhu ala halihi hatta la yusallimuhu ala halihi hatta tazinuhu bisyarri. Sekarang jangan langsung percaya, jangan langsung diterima. Ini katanya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena takut kita tertipu. Itu katanya Imam Syafi'i. Oleh karena itu, jangan langsung diterima, jangan langsung dipercaya. Timbanglah dulu ukurlah dulu dengan syariat, dengan undang-undang syariat. Jika ini cocok dengan syariat, cocok dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka di sini baru kita terima. Kalau tidak cocok, ya jangan. Karena di sini ada dua hal yang belum kita sampaikan, istidraj dan ihana. Kalau ihana itu yang terjadi kepada Musailimah al-Kadzdzab. Ketika Muhammad tafala fi aini a'war wa syafa. Jadi Nabi Muhammad itu katanya meludahi matanya orang yang buta kemudian sembuh semua. Akhirnya Jibli al-A'war, datangkan saya seorang yang buta mata satu. Kemudian diludahi oleh Musailimah al-Kadzdzab, Allah menampakkan sebaliknya, aksuhu. Yang asalnya buta satu, akhirnya buta semua. Jadi Nabi Muhammad juga katanya orang-orang, Nabi Muhammad meludah di dalam sumur yang airnya sedikit kemudian penuh. Antarkan saya kepada sumur yang airnya sedikit. Kemudian Musailimah itu meludahi sumur tersebut, bukan penuh, malah semua hilang. Ini ihana. Nah, hati-hati, kenapa Imam Syafi'i ngasih undang-undang seperti itu? Takut terjadi kita tertipu dengan istidraj. Dajjal yang akan keluar di akhir
di akhir zaman memiliki keistimewaan. Amrun khariqun lil ada, bisa membangkitkan orang yang sudah mati, bisa mendatangkan hujan. Nah, ini agar kita tidak tertipu. Baik, karomah yang terjadi ala sabili tahaddi itu terjadi di sahabat Khalid bin Walid ketika ditantang oleh Raja Persia, Raja Paris. Engkau memang pemberani dalam medan perang, wahai Khalid. Bagaimana di luar medan perang? Apakah kamu juga berani mati? Khalid bin Walid disuguhi sebuah racun dalam satu mangkok, dan Khalid bin Walid yakin kepada Allah bahwa yang mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah, meminum racun itu. Dikasih tahu sama si raja, hati-hati Khalid bin Walid, tidak ada orang yang lolos dari racun itu. Pasti yang minumnya pasti mati. Diminumlah oleh Khalid bin Walid. Karena yakin kepada Allah, Allah akan mengijabah doanya. Khalid bin Walid tidak meninggal. Dan Khalid bin Walid berkata, kalian semua beriktikad dan meyakini bahwa yang mematikan itu adalah racun. Adapun iktikad saya, yang mematikan itu bukan racun, akan tetapi Allah. Jika saya sudah iktikad bahwa Allah tidak akan mematikan saya walaupun saya meminum racun ini, saya tidak mati. Nah, di sini. Dan ini juga terjadi di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ala sabili tahdi, tapi ini jarang. Ala sabili tahdi, ini jarang sekali. Syekh Abdul Qadir Jailani ditantang. Karena ada seorang pendeta Nasrani yang berkuar-kuar bahwa Nabi Isa, nabinya itu adalah lebih utama daripada baginda Nabi. Ini mufadolah kan? Iya, mufadolah. Iya. Akhirnya ditantang Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak usah ke Nabi saya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tunjukkan kepada saya keluarga kalian yang paling lama meninggal. Akhirnya dengan doa dan izin Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Ini semua karomah. Iya, karomah juga terjadi di Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga karomah terjadi kepada para wali songo. Banyak ceritanya dalam sejarahnya itu. Kami percaya. Iya. Bahkan kakek saya, Syekh Suadi Abu Syamsuddin, buyut Batu Ampar ketiga, itu sampai sekarang jejaknya masih ada, alamat wadihatnya ada di Gunung Petapan. Ketika uzlah di atas gunung, kesulitan untuk mencari air untuk ngambil wudhu, makanya beliau turun dari atas gunung ke lereng gunung yang di sana ada sungai yang disebut dengan Sungai Ain Yuno. Langsung beliau tancapkan tongkatnya dan tarik ke atas, ikutlah aku ke atas. Ikutlah air itu segini sampai sekarang. Teman-teman pondok yang di Mekah kadang-kadang kalau ke rumah pasti minta antar ke gunung itu. Iya, pingin tahu. Dan sampai sekarang mengalir. Itu sampai sekarang tanpa senyum ke atas gunung. Percaya ke aromah, percaya. Bebek percaya, iya. Karena kami Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami tidak percaya itu adalah khurafat. Khurafat itu apa? Fikrah fasidah. Fikrah wal i'tiqad al-qa'imah ala tahayyul. Jadi fikrah i'tiqad cerita yang berdasarkan tahayyul. Biduni sababi wujudin ilmiyin au mantiqiyin. Itu khurafat. Makanya yang saya temukan dan saya kumpulkan di buku khurafat itu dari kitab-kitab mereka, itu cerita khurafat, teman-teman. Nah, baik, saya ceritakan satu persatu. Ini biar tidak panjang, cerita khurafat mereka itu salah satu leluhur mereka katanya serah terima jabatan dengan Gusti Allah. Ini tidak pernah ada di cerita-cerita karomah, bahkan di mukjizat pun tidak pernah ada. Makhluk leluhur Ba'alawi serah terima jabatan dengan Allah. Jadi Allah menyerahkan semua kekuasaannya itu sama dia.
Urusan langit dan bumi diserahkan sama dia. Urusan kematian, kehidupan itu diserahkan sama dia. Bahkan dia masih sesumbar. Urusan langit dan bumi dan membolak-balikkan langit dan bumi enteng sekali bagiku. Sama dengan membolak-balikkan biji khardal. Paling kecilnya biji yaitu biji sawi. Subhanaka ya Rabb. Hadza buhtanun azim. Seandainya memang itu terjadi, bukan cerita khurafat, bukan cerita tahayul dan cerita bohong, pasti akan ramai di masa dia. Siapa yang mati sini, saya matikan. Jadi malaikat maut itu sudah cuti. Karena urusannya dipegang dia. Atau malaikat maut harus tunduk sama dia. Ini tidak pernah ada cerita seperti ini sebelumnya. Baik di mukjizat maupun di karomah. Cuma di khurafatnya Ba'alawi. Nah, ini satu. Yang kedua, khurafatnya Ba'alawi itu, yang saya tulis dalam buku khurafat, ialah cerita Fakih Muqaddam. Yang mi'raj setiap hari 70 kali. Padahal sudah jelas dalam kitab Asy-Syifa, Qadiyat bagaimana menegaskan barang siapa yang berkata berstatement mi'raj dan mukalamatullah mujalasatullah fahuwa kafir. Dan sudah jelas para ulama sepakat bahwa mi'raj itu tidak pernah diberikan kepada para anbiya, apalagi cuma yang mengaku aulia. Sudah jelas. Oleh karena itu, akhirnya para kurcaci dan para pembela nasab Ba'alawi dan para mukibin-kibin itu bingung. Mau membela ini bingung. Mau dibela dari apa? Ada yang bilang, oh di sini harus ada madhab takwil, madhab tafwid katanya. Ada yang bilang ini mimpi. Ada yang bilang ini sholat. Yang beredar kiai yang sepuh dari Madura itu ini saking khusyuknya di sholat ini mi'raj ruhiyan katanya. Yang menyampaikan si rambut pirang itu mi'raj beneran ke atas langsung bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah. Ini 70 kali. Dan ada korinah lain. Inna dabbatal faqih ya'rifu kulla turkin fis sama kama ta'rifu kulla turkin fis sama kama ta'rifu kulla turkin fil ard. Ini korinah. Katanya dabbahnya Fakih, kendaraannya Fakih Muqaddam itu tahu semua jalan-jalan di langit saking seringnya naik, iya. Seperti tahu hafal jalan-jalan di bumi. Ini korinah bahwa ini nyata. Terus mau dibilang mimpi. Jadi dabbahnya mimpi juga dong. Kalau mau dibilang ini khusyuk ruhiyan karena khusyuk dalam sholat, berarti dabbahnya juga khusyuk bersolat. Nanti dibilang, oh ini karomah, berarti Anda nggak percaya karomah. Ini gimana? Ini sudah merusak undang-undang dan melampaui batas. Begini teman-teman, ini adalah cerita khurafat. Dan ada lagi juga leluhurnya si Ba'alawi ini. Naik ke langit, tembus sampai ke Lauhul Mahfuz. Dan melihat qawanin, catatan-catatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Dan dia bercerita melihat dirinya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 16 jalan dan melihat abahnya katanya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 2 jalan dan melihat pamannya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 1 jalan. Ini semua cerita bohong, khurafat, tahayul. Semua itu berdasarkan tahayul, hayalan. Karena itu kan berlebihan. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memperingati kita semua di dalam Al-Qur'an agar tidak sama dengan orang Yahudi yang memanipulasi agama, memanipulasi kekuasaan Allah. La taghlu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Apalagi seorang kiai bilang kepada santrinya, sudah diamini saja ceritanya Ba'alawi itu karomah semua. Karomah dari mana? Itu cuma cerita. Dan itu tidak pernah disaksikan atau ditulis oleh orang-orang yang lain. Tidak. Itu cerita-cerita bohong. Seperti yang kemarin disampaikan oleh seorang kiai.
Habib Abu Bakar bin Salim katanya, hebat. Seandainya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya padamkan api neraka jahanam. Jadi malaikat malaikat Malik dan Zabaniyah harus cuti dong. Kalau memang iya. Tapi kalau memang hanya berdasarkan cerita seperti itu, teman-teman, ya saya juga bisa misalnya ya. Seandainya saya ingin bercerita, seandainya saya tidak malu sama Gusti Allah, maka orang-orang Indonesia semua, yang muslim, yang jelek, yang bagus, atau yang semuanya itu keseluruhan, saya masukkan ke surga. Tapi sayangnya saya malu, jadi itu tidak terjadi. Ya sama dengan itu. Atau semua manusia mulai dari Abuna Adam sampai nanti akhir kiamat akan saya masukkan semua ke dalam surga. Tapi sayangnya saya malu. Nah, itu kan tidak terjadi. Saking hebatnya api neraka mau dipadamkan. Ya sudah, karena leluhur kami itu sudah percaya, maka kita ikutin saja. Apa? Nggak bahaya, tak? Mengikuti hanya berdasarkan para leluhur yang mengamini. Jadi kami semua diajak untuk mengamini. Itu kan kebiasaan jahiliyah. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ayolah ikut sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apa jawab jahiliyah atau orang-orang yang terdahulu? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bal nattabi'u qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Oh tidak. Saya akan mengikuti apa yang saya dapati atau yang saya temukan pada leluhur kita. Jadi sayang. Imam Syafi'i sudah menegaskan kaidah. Jika kalian memandang seseorang terbang di langit, jalan di atas air, jangan diterima, jangan ditelan begitu saja. Maka ukur semua itu dengan syariat. Oleh karena itu sama. Jika kita membaca sebuah cerita, sebuah catatan, statement, atau membaca atau mendengar sebuah sejarah keistimewaan yang disebut dengan karomah, ya jangan langsung ditelan, jangan langsung diamini dong. Ukur dengan syariat. Bagaimana menurut syariat orang yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah? Ayo menurut akidah, bagaimana? Bagaimana menurut akidah orang yang mengaku mi'raj bahkan setiap hari 70 kali? Bagaimana menurut akidah? Sudah jelas kan? Bagaimana bahkan orang yang mengaku Allah? Jadi kita harus mengamini dia. Kenapa? Ini mengaku Allah. Ya karena leluhur kami, kakek-kakek kami, pendahulu-pendahulu kami mengamini. Ya sudah, kita amini saja. Begini teman-teman. Jadi sekarang kita sudah ada di penghujung zaman. Oleh karena itu, ayo kita dalami pengetahuan kita, syariat, akidah, tauhid kita, agar kita tidak terjerumus, katanya Imam Syafi'i, hatta la taghtarru bihi, agar kalian tidak tertipu. Jadi harus kita didik anak-anak kita. Tidak serta-merta mengamini cerita-cerita khurafat itu. Agar anak-anak cucu kita tidak terjerumus dalam kesesatan. Apalagi nanti Dajjal datang. Makanya dari sini kenapa saya terus berjuang untuk memberi pencerdasan agar mencerdaskan anak bangsa. Mungkin kalau diterima agar penerus-penerus anak-anak bangsa ini bisa melawan
manipulasi agama, bisa melawan hurufat-hurufat sehingga nanti anak cucu kita ketika berhadapan dengan Dajjal tidak mudah ditipu dengan mengaku Tuhan. Seperti itu teman-teman. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberi bimbingan dan ilmu kepada kita sehingga kita bisa memilah mana yang sahih dan mana yang batil, dan semoga kita semua diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam ridhonya dan senantiasa dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.